Hola Mina, di video kali ini saya akan menjelaskan bukti bahwa Yami memang seseorang yang berasal dari dunia lain, atau bisa kita katakan Yami seorang isekai. Yami Sukehiro menjadi satu-satunya ksatria sihir atau kapten squad yang bukan berasal dari kerajaan Clover itu sendiri. Bahkan bukan berasal dari ketiga kerajaan tetangga yang sudah diketahui hingga saat ini. Yami diketahui terdampar di kerajaan Clover setelah dirinya hanyut terbawa badai di laut ketika memancing di sebuah perahu. Banyak hal aneh dan janggal dengan kedatangan Yami ini. Dia terlihat kebingungan saat tersadar di kerajaan Clover. Ketika dia melihat orang-orang, dia tidak mengetahui budaya mereka. Dia tidak mengetahui bahasa mereka. Gaya pakaian Yami pun terlihat sangat berbeda dengan mereka. Tapi beruntung Yami bisa bertahan hidup dan beradaptasi karena dia bertemu dengan Julius Novachrono yang mengajari semuanya seperti bahasa dan budaya. Tidak hanya kedatangannya yang dikatakan janggal. Setelah hidup beberapa tahun di kerajaan Clover, entah bagaimana dia pun berhasil mendapatkan Grimoire kerajaan Clover. Padahal kita tahu dia seorang warga asing. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, siapa Yami dan berasal dari mana dia sebenarnya? Belum pembahasannya dilanjut, Mimin mau minta dukungannya untuk channel kedua Mimin. Nama channelnya Toynesia, channel yang dibuat khusus untuk anak-anak. Jadi bagi kalian yang punya anak, adik, keponakan, sepupu, dan cucu, bisa bantu subscribe dan tonton videonya. Untuk linknya sudah dicantumkan di deskripsi dan kolom komentar. Oke, terima kasih banyak Mina. Yami merupakan anak dari seorang nelayan yang berasal dari Hinokuni. Hinokuni inilah yang saat ini diketahui sebagai tempat asal atau kampung halaman Yami. Tapi Hinokuni ini pun belum jelas informasinya, seperti apa tempatnya dan ada di mana lokasinya. Hingga saat ini masih menjadi pertanyaan besar. Tapi ada poin penting yang harus kita bahas. Saat ini seharusnya Yami memiliki segala bentuk fasilitas dan kekuatan yang mendukung untuk mencari dan pulang kembali ke kampung halamannya. Yami sudah sangat beradaptasi dengan lingkungan barunya, yaitu kerajaan Clover. Bahkan sekarang dia sudah menjadi salah satu kapten skuad kesatria sihir yang memiliki anak buah. Dia pun pasti memiliki uang dari upah menjadi kapten kesatria sihir itu, atau setidaknya dia bisa terbang mencari kampung halamannya. Bahkan bisa juga meminta bantuan anak buahnya yaitu Finral untuk mencari kampung halamannya menggunakan sihir teleportasi ruangnya. Tapi anehnya Yami sama sekali tidak mencari dan berusaha untuk pulang ke kampung halamannya itu. Kalian pasti berpikir mungkin hal itu karena Yami sibuk dengan pekerjaannya sebagai kapten skuad kesatria sihir. Sebagai kapten memang akan lebih sibuk dari anak buahnya, tapi tidak mungkin selama menjabat sebagai kapten skuad kesatria sihir Yami tidak memiliki waktu luang sedikit pun. Dia pun pasti mendapatkan jatah libur dari kaisar sihir. Dan lagi-lagi anehnya Yami tetap tidak mencoba mencari keberadaan Hinokuni dan pulang kembali ke sana. Ada sebuah jawaban yang paling masuk akal di sini. Hal itu bukan karena Yami tidak mau mencari atau berusaha, tapi karena Yami tidak bisa. Tidak ada cara untuk menuju ke kampung halamannya. Jadi walaupun Yami berusaha sekeras apapun, hasilnya akan sia-sia karena dia tidak akan bisa pulang ke kampung halamannya. Dan dia pun sudah menerima takdirnya itu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak ada cara untuk pergi ke kampung halaman Yami? Alasannya karena kampung halaman Yami yaitu Hinokuni ada di dunia yang berbeda dengan dunia Black Clover saat ini. Atau bisa dikatakan Yami ini seorang isekai atau seseorang yang datang dari dunia yang berbeda. Hinokuni sendiri bisa diartikan negeri matahari yang direferensikan sebagai negara Jepang atau negeri matahari terbit. Dalam teori ini Yami dikatakan berasal dari negara Jepang yang masuk ke dunia Black Clover. Hal ini dibuktikan dari Yami yang menjadi satu-satunya karakter di dunia Black Clover yang menggunakan katana. Katana sendiri merupakan senjata khas yang digunakan oleh para samurai di Jepang. Selain itu, Yami pun bisa merasakan ki. Chi atau dalam bahasa Jepang disebut dengan ki, dipercayai merupakan bagian dari semua makhluk hidup, sebagai kekuatan hidup atau kekuatan spiritual yang sering diartikan juga sebagai aliran energi tubuh. Kemampuan merasakan ki ini bisa dikatakan sebuah kekuatan yang berasal dari negeri Jepang juga. Selain itu, Yami pun sering menunjukkan atau menampilkan budaya-budaya Jepang di beberapa momen, seperti saat sedang menghadiri festival. Saat itu Yami mengenakan hapi yang merupakan pakaian khas Jepang saat merayakan festival. Dia pun mengenakan celana dalam khas Jepang atau yang biasa disebut fundoshi. Dia pun membawa sebuah kipas bertuliskan kanji matsuri yang identik dengan Jepang juga. Selain itu dia pun mengenakan hachimaki atau ikat kepala khas Jepang di kepalanya. Dan dari banyaknya bukti itu seharusnya memang bisa disimpulkan Yami berasal dari Jepang. Perlu kalian ketahui dalam mitologi Nordik dikatakan ada sebuah pohon yang bernama pohon Yggdrasil yang masing-masing ujungnya terdapat
terdapat dunia yang berbeda-beda. Jika di total ada 9 dunia yang berbeda, yaitu Niflheim, Muspelheim, Asgard, Midgard, Jotunheim, Vanaheim, Alfheim, Svartalheim, dan Nidavellir. Dunia yang kita tempati saat ini adalah Midgard, Jepang, atau yang tadi kita representasikan sebagai Hinokuni atau negeri matahari, berada di dunia yang bernama Midgard. Dan dunia Black Clover sendiri sepertinya berasal dari salah satu dunia tersebut. Kita coba cari tahu dunia apa itu. Niflheim adalah dunia dingin tempat raksasa es. Muspelheim adalah dunia panas tempat raksasa berkulit lahar dan berambut api. Asgard adalah dunia para dewa tinggi yang berkuasa, letaknya di cabang atas pohon Yggdrasil. Midgard adalah dunia manusia dan makhluk yang tidak abadi. Jotunheim adalah dunia para raksasa yang suka berbuat kerusakan. Vanaheim adalah dunia para dewa kecil, letaknya dekat dengan Asgard. Alfheim adalah dunia para elf atau peri baik yang mengatur kesuburan. Svartalheim adalah dunia para dark elf atau peri kegelapan. Dan terakhir Nidavellir adalah dunia yang dihuni oleh bangsa dwarf atau orang-orang kerdil yang biasa disebut kurcaci. Mereka tinggal di gua-gua dalam tanah dan hidup misterius. Sebenarnya ada satu dunia lagi yang tidak termasuk dalam 9 dunia pohon Yggdrasil, yaitu Helheim. Helheim adalah tempat tersuram yang ada dalam mitologi Nordik. Tempat ini adalah tempat para pencuri, pembunuh, dan orang-orang yang dianggap tidak terhormat menjalani kehidupan setelah kematian. Dikatakan juga tempat ini tempat untuk para iblis. Nah, di dunia Black Clover sendiri, jika kita perhatikan hingga saat ini, terdapat beberapa ras yang sama persis seperti penghuni di beberapa dunia itu. Contohnya ras manusia, ras elf, ras iblis, dan ras kurcaci. Bahkan sempat disinggung pula tentang Dark Elf. Dan tidak menutup kemungkinan nanti ras dewa pun akan muncul juga di dunia Black Clover. Pertanyaannya, berada di dunia mana dunia Black Clover ini? Jika melihat adanya beberapa ras dalam satu dunia, sudah bisa dikatakan Yuki Tabata melakukan improvisasi dalam membuat cerita yang diambil dari mitologi Nordik itu. Dia menggabungkan beberapa dunia menjadi satu, yaitu dunia Black Clover. Sehingga dalam dunia itu ada beberapa ras yang hidup berdampingan. Contohnya ras manusia dan ras elf. Tapi tidak untuk ras kurcaci dan ras iblis. Koloni mereka masih berada di dunia mereka masing-masing. Hanya saja beberapa dari mereka berhasil memasuki dunia Black Clover. Contohnya ras kurcaci. Kemungkinan di masa lalu beberapa ras kurcaci ini berhasil memasuki dunia Black Clover dari dunia dia, yaitu Nidavellir. Kemudian beberapa dari mereka menjalin hubungan dengan ras manusia dan melahirkan keturunan hybrid. Contohnya yaitu Charmy. Sedangkan ras iblis jelas berada di dunia yang berbeda, yaitu jika di dalam dunia Black Clover disebut dunia bawah, atau jika dalam mitologi Nordik disebut Helheim. Para iblis menggunakan sihir pohon Yggdrasil atau pohon dunia yang terhubung dengan ke-9 dunia itu untuk masuk ke dunia Black Clover. Di dalam mitologi Nordik ada sebuah jembatan yang bernama Bifrost, yaitu jembatan pelangi yang menghubungkan Asgard dan Midgard. Suatu ketika Thor sang dewa petir ingin menyeberang melewati Bifrost, tapi tubuh dia yang terlalu besar dan berat ditambah panasnya petir yang dia miliki bisa menghancurkan dan melelehkan Bifrost, sehingga dia mencari alternatif lain untuk menyeberang. Akhirnya dia berjalan melewati lautan, tapi tiba-tiba dia menemukan sebuah portal atau saluran ajaib yang berasal dari pohon Yggdrasil. Dia pun memasukinya dan berhasil pergi ke Midgard. Dalam beberapa kisah di Islandia pun pernah disebutkan beberapa Viking terkena badai laut dan kilatan petir menyambar mereka. Tapi setelah mereka sadar, mereka terdampar di sebuah tanah yang baru. Yang mereka perkirakan itu adalah Asgard. Nah, kemungkinan kasus ini sama seperti Yami. Ketika Yami memancing, dia terkena badai dan dia tidak sengaja memasuki portal atau saluran ajaib pohon Yggdrasil yang berada di laut, sehingga dia bisa melintasi alam atau dunia lain, yaitu dunia Black Clover, dan berakhir terdampar di kerajaan Clover. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain tentang Yami dan kampung halamannya ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan tentang Yami yang merupakan seorang isekai atau seseorang yang berasal dari dunia yang berbeda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.